Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel Jadi Baik TV. Perkenalkan, namaku Rashid dari channel Jadi Baik TV. Channel yang menyajikan konten-konten Islami, doa, ceramah, kisah-kisah Islami sebagai bahan pembelajaran dan perenungan bagi kita umat muslim. Silahkan disimak sampai akhir video ya. Alhamdulillah. Berikut ini adalah 7 fenomena ilmiah yang tercantum dalam Al-Quran. Yang pertama, pertemuan dua lautan yang airnya tidak bercampur. Al-Quran menjelaskan bahwa ada dua lautan yang bertemu, namun mempunyai batas. Hal ini terjadi di Selat Gibraltar, yang menghubungkan Laut Mediterania dan Samudra Atlantik. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut terjadi karena perairan Samudra Atlantik dan Laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi suhu air, kandungan garam, dan kepadatannya. Fenomena pertemuan dua lautan ini dijelaskan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu, dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Yang kedua, api di dasar laut. Ahli geologi Rusia, Anatol Zbagovich, dan ilmuwan Amerika, Yuri Bogdanov, menemukan fenomena api bawah laut. Mereka mempelajari kerak bumi dan patahannya di dasar laut lepas pantai Miami. Mereka kemudian menemukan bahwa lelehan lava yang mengalir bersama abu vulkanik memiliki suhu hingga 231 derajat Celcius. Fakta ilmiah ini disebutkan dalam surat At-Tur, dan laut yang di dalamnya tanah ada apinya. Surat At-Tur ayat 6. Yang ketiga, orbit tata surya. Tata surya merupakan bagian dari alam semesta yang sangat luas. Bumi yang kita tinggali hanyalah salah satu planet di tata surya. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari bergerak pada orbit yang telah ditentukan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Yang keempat, ledakan raksasa atau Big Bang. Big Bang diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terciptanya alam semesta. Teori ini didasarkan pada penelitian kosmologis terhadap bentuk primordial dan perkembangan alam semesta. Menurut teori ini, alam semesta pada awalnya sangat panas dan padat, kemudian mengembang terus-menerus hingga saat ini. Peristiwa ini diriwayatkan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Yang kelima, terbentuknya air hujan. Jauh sebelum para ilmuwan menemukan teori mengenai terbentuknya air hujan, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai peristiwa alam yang sering kita lihat ini. Tercantum dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum, Allah, dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit, menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya, sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Quran Surat Ar-Rum ayat 48-49. Yang keenam,
sungai di dasar laut. Ilmuwan asal Prancis, Jacques Cousteau, menemukan fenomena sungai di dasar laut. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida, karena air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa yang tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daun dan pohon. Al-Quran Surat Al-Furqan menjelaskan fenomena ini. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar, dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Yang ketujuh, sidik jari manusia. Sebelum ditemukan pada akhir abad ke-19, mayoritas orang menganggap sidik jari sekedar lengkungan pada jari tanpa arti. Faktanya, sidik jari manusia diciptakan berbeda-beda sebagai tanda pengenal mereka. Bahkan, mereka yang terlahir kembar identik pun memiliki pola sidik jari yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Sir Francis Gould akhirnya membuat sidik jari menjadi metode ilmiah identifikasi pada tahun 1880. Kesempurnaan jari manusia ini dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qiyamah, yang membahas rekonstruksi jemari manusia. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya, kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3. Nah, sahabat Jadi Baik TV, itulah 7 fenomena ilmiah yang tercantum di dalam Al-Quran, yang kemudian sains pun mungkin tidak dapat menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi, seperti api di bawah laut, dua air yang bertemu, yang satu tawar, yang satu asin, dan lain sebagainya. Masya Allah, maha besar Allah atas segala penciptaannya di alam semesta ini. Semoga bisa menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa kepadanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton Jadi Baik TV. Jangan lupa like, komen, share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti bagi Rashid untuk membuat konten-konten Islami lainnya. Sekali lagi, terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.